Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 2 yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru cintai. Di pagi hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Marilah kita anak-anak membaca materi pelajaran kali ini. Yang akan Pak Guru bawakan adalah senang bisa membaca Al-Quran. Anak-anak kelas 2 yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, marilah kita sebelum melaksanakan pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Semoga doa ini membuat kita semangat mendapatkan ilmu yang kita peroleh dari tayangan di video selanjutnya. Ya anak-anak, sedang apakah mereka? Di gambar ini ada gambar anak sedang menengadahkan kedua tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul sekali, mereka sedang berdoa. Berdoa yaitu meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, apakah kamu pernah berdoa? Coba sebutkan minta apa saja. Ternyata berdoa juga bisa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berlindung dari apa saja ya? Yuk ngaji dulu. Di dalam surat Al-Falaq adalah surat di dalam Al-Quran urutan ayat 113. Di dalam surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Di dalam Al-Quran juga terdapat surat Al-Falaq yang terdiri atas 5 ayat. Coba anak-anak, apakah ada yang sudah menghafalkan surat Al-Falaq? Di dalam surat Al-Falaq juga tergolong surat Madaniyah karena diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka diberi nama surat Al-Falaq. Mengapa? Sebab nuzulnya surat Al-Falaq diturunkan di kota Madinah, berarti disebut tergolong surat Madaniyah. Surat Al-Falaq, kita akan membacanya bersama-sama. Di rumah bersama-sama membacakan ya. Coba yang sudah pintar membaca, yang belum bisa, kita baca bersama-sama. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Arti ayat pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. 2. Dari kejahatan makhluknya. 3. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. 4. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. 5. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Di dalam surat Al-Falaq, anak-anak, kita meminta atau berdoa yang di dalamnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dari kejahatan malam, dari kejahatan makhluk ataupun wanita-wanita tukang sihir, dan lalu ada kejahatan dari pendengki atau orang yang iri dengan kalian. Selanjutnya anak-anak, di dalam surat Al-Falaq ada kandungan yang kita peroleh. Ada hikmah dari kita mempelajari surat Al-Falaq. Yang pertama, A adalah manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian tidak boleh meminta atau memohon selain kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan. Sudah Pak Guru awali tadi, ada 4 kejahatan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atau diberikan. Pertama adalah kejahatan dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kejahatan di waktu malam hari. Yang ketiga adalah kejahatan tukang sihir. Yang keempat, kejahatan orang yang dengki atau iri. Jadi anak-anak, kita harus meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 kejahatan di atas. Lalu surat Al-Falaq memberikan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melindungi kita. Selanjutnya kita amati gambar ini. Di bawah gambar ini pertama kalian akan melihat ciptaan atau alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ada sungai, gambar apa lagi anak-anak? Ada rumput-rumput hijau dan pegunungan, serta ada gambar matahari. Yang kuning itu gambar matahari ya. Selanjutnya ada gambar penggembala kambing ya. Penggembala kambing yang sedang mengembala di sekitar sungai untuk mencari makan. Ya. Selanjutnya kita akan membaca surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 1. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. 2. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.
3. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus rahmat darimu. Selanjutnya kita mempelajari surat Al-Kautsar ya anak-anak. Di dalam surat Al-Kautsar terdapat kandungan di dalamnya. Bersama-sama kita membaca. Di dalam surat Al-Kautsar adalah pengertian dari nama telaga di surga atau sungai Rasulullah SAW yang airnya jernih, lezat, dan sangat nikmat. Di dalam surganya Allah itu terdapat sungai yang lezat dan nikmat. Hanya orang pilihan yang akan diberi di pengertian surat Al-Kautsar, diantaranya orang yang melaksanakan sholat. Dan yang kedua adalah orang yang melaksanakan kurban di bulan Idul Adha ya anak-anak. Semoga pelajaran yang Pak Guru bagikan kali ini bermanfaat ya anak-anak. Semoga kalian bisa semangat lagi belajar menghafalkan surat Al-Falaq dan surat Al-Kautsar. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak yang soleh-solihah dan sukses dunia akhirat. Amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.